Seberapa sering kamu bermimpi dalam satu hari? Satu kali? Dua kali? Seberapa lama mimpimu berlangsung? Sejak malam hingga pagi kah? Seberapa dalam kau masuk dalam mimpimu? Apakah sampai kau bisa benar-benar merasakan nadimu berdenyut, telingamu bergetar, dan rintik-rintik hujan di depan teras rumahmu berbunyi tik, tik, tik? Seberapa tinggi kau terbang dalam mimpimu? Seberapa dekat kau dengan bintang-bintang yang bertebaran di langit mimpimu, yang terbit tenggelam dalam diam, yang bersembunyi di mata angin utara, seakan-akan hendak mengabulkan keinginan-keinginan yang entah dari mana asalnya. Seberapa sering kamu bermimpi? Gue Gilba, gue masuk Universitas Indonesia, pokoknya yang penting UI. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream. Waktu itu setelah BK, gue baru kepikiran tuh mau masuk kemana. Yang jelas, pokoknya yang ada MTK-nya, karena yang gue bisa cuma MTK dulu di IC. Pokoknya yang ada biologi-biologinya, enggak. Akhirnya gue nemuin tuh jurusan yang gue mau, yaitu sistem informasi. Dari situ gue udah tahu tuh tujuan gue mau kemana. Tapi gue nggak kejar itu, karena waktu itu masih ada UH, USBN, UMBN, dan segala ujian-ujian lainnya. Waktu itu gue mikirnya kalau gue bisa ujian-ujian itu, apalagi yang dibuat sama IC kayak UH atau USBN, gue pikir gue bisa taklukin UTBK dan gue bisa langsung masuk ke PTN yang gue mau. Untuk memahami seorang manusia, ujar Khalil Gibran, janganlah melihat apa yang ia sudah capai, namun lihat apa yang ia impikan. Dan bermimpilah kita seluas-luasnya. Mimpi yang tidak terbatas pada dinding-dinding kamar atau pada kaca-kaca jendela. Mimpi tidak pernah mengenal tempat di mana ia muncul. Namun, ia akan selalu ingat kemana ia harus pergi. Maka, bermimpilah. Bermimpilah di bawah pohon-pohon mangga dan impikan mekarnya bunga sakura. Gua Raihan, gua mau ke Jepang. Pokoknya ke Jepang. Gua nggak bisa dibilang tipe orang yang pinter banget. Gua nggak pernah lulus ulangan harian biologi. Gua nggak pernah masuk ranking kelas event 10 besar doang. Paralel nggak usah dilihat karena emang gue nggak kelihatan di paralel gitu. Cuman dari pelajaran BK entah kenapa yang namanya kuliah ke Jepang ini kayak menjadi sebuah tren. Kayak guru BK gue Bu Rini itu kayak sangat mengarahkan murid-muridnya untuk studi abroad, kayak keluar negeri gitu kan. Dan entah kenapa banyak yang mau ke Jepang, dan dari situ gue memutuskan untuk turut mencoba untuk berkuliah di Jepang. Alhamdulillah juga kedua orang tua gue setuju dan meridoi kalau gue misalnya mau kuliah ke Jepang gitu. Dan dengan teman-teman yang sama-sama mau ke Jepang, gue akhirnya bersama-sama mencoba untuk mendaftar. Bermimpilah setinggi langit, ujar Bung Karno, agar kalaupun jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Di tahun terakhir sekolah menengah atas ini, kita seakan kembali jadi kanak-kanak. Mata kita berbinar-binar setiap mendapat pertanyaan, ingin lanjut kemana? Tangan kita terkepal semangat tiap mendengar cerita-cerita tentang kehidupan perkuliahan nantinya. Kita menempelkan stiker kampus di meja belajar, menuliskan doa di balik lemari pintu, dan menggambar warna-warni mimpi-mimpi kita di selembar karton. Kita bermimpi lebih tinggi daripada langit dan kita enggan untuk jatuh. Meskipun di antara bintang-bintang. Perjalanan gue untuk kuliah di Jepang dimulai. Untuk masuk ke kampus ini gue membutuhkan berkas-berkas kayak rapot, esai, dan ada 2 berkas yang penting juga. Yang pertama ada international test, itu SAT subject, itu kayak internasional, kayak UTBK-nya luar negeri lah tapi internasional standarnya.
Kemudian tes kedua itu ada tes English Proficiency Test, itu bahasa Inggrisnya gue ngambil IELTS. Untuk mendapatkan 2 berkas ini gue daftar tes dulu kan bareng teman-teman gue. Gue daftar karena gue orangnya soto ya, jadi gue dua-duanya tuh daftar awal-awal. Maksudnya awal-awal ini, maksudnya teman-teman gue belum tes, gue udah tes gitu. Akhirnya ya udah gue pasrah, gue kerjain dan beberapa minggu kemudian hasilnya keluar kan. Dan di situ gue langsung kayak, oh my god, nilai gue jelek gitu kan. Nilai gue nggak cukup, nilai gue nggak memuaskan, nilai gue biasa aja, walaupun tetap bisa buat daftar kampus istilahnya, cuman tetap itu minimal lagi tuh kan. Dan di situ gue langsung kayak, gue ngabisin duit banyak buat tes ini, gue belajar tapi nggak sungguh-sungguh, jadi gue langsung kayak, apa yang gue lakuin gitu. Dan di situ juga gue entah kenapa percaya, yakin bahwasannya kalau gue ikut tes lagi, nilai gue bakal naik. Habis itu gue langsung kontak ibu gue kontak, mah kakak tes lagi boleh gak? Dan setelah gue ngomong itu gue baru sadar kayak, gue bakal minta duit lagi ke orang tua gue bakal bayar ulang lagi daftar tesnya yang notabene itu mahal banget. Dan gue langsung kayak, gue langsung kepikiran kayak, gimana kalau gue bakal bikin kecewa orang tua gue lagi, bahwasannya tes gue gak maksimal lagi dan uang orang tua gue cuman kebuang sia-sia. Dari situ gue akhirnya mencoba untuk belajar lebih keras, lebih giat, biar seenggaknya usaha hasil kerja keras orang tua gue yang udah dikasih ke gue, udah didedikasikan buat gue, itu nggak sia-sia. Di situ gue belajar mati-matian, gue kejar karena gue nggak mau ngecewain orang tua gue lagi. Gue nggak mau uang yang udah dikeluarin orang tua gue untuk gue tes kedua kalinya terbuang sia-sia. Gue belajar lagi, gue latihan soal lagi, gue latihan listening, latihan speaking, latihan writing, dan gue tes lagi kan. Gue sangat percaya diri, gue yakin nilai gue naik. Dan benar, beberapa minggu kemudian waktu gue terima hasilnya, nilai gue naik. Walaupun gak ngaruh sebenarnya. Nilai gue naik cuman sebagian kecil. Dan di situ gue sangat terpukul, gue sangat sedih, gue sangat terpukul. Bukan hanya karena gue gagal untuk mengejar impian gue untuk berkuliah di Jepang, tapi gue juga kembali mengecewakan orang tua gue lagi dengan hasil tes yang tidak memuaskan, dengan pengorbanan orang tua gue yang segede itu membiayai gue buat ikut tes sana sini, tapi belajar gue ternyata masih kurang, masih belum maksimal. Di situ gue tersadar bahwasannya gue udah gak ada harapan untuk kuliah di Jepang, dan gue sangat merasa bikin orang tua gue sangat kecewa. Gue bingung gue mau ngomong apa gitu kan ke orang tua gue gagal. Masalahnya gue gagal di kesempatan kedua gue, yang istilahnya biasanya kan kesempatan gak datang 2 kali. Dan ini kesempatan datang kedua kali ke gue, dan dua-duanya gak gue manfaatin dengan baik. Gue takut ngecewain mereka, gue takut bikin mereka sedih, takut bikin mereka istilahnya udah hopeless juga. Dan alhamdulillahnya kedua orang tua gue malah pada saat gue bilang tes gue gagal lagi untuk kedua kalinya, orang tua gue gak sedih, gak kecewa, dan malah tetap nyemangatin gue, tetap support gue, tetap gimana caranya biar gue gak putus asa, gue tetap mengejar mimpi gue tetap mengejar tujuan gue, dan gue tetap melanjutkan apa yang udah gue mulai. Dan di situ gue malah makin terpukul, makin tersadar gitu bahwasannya gue nggak bisa gini-gini terus, gue harus maju, gue harus lakuin sesuatu, gue harus do something big or something small. Seenggaknya kalau nanti gue diberi kesempatan lagi oleh Allah, gue harus lakuin yang terbaik, gue harus maksimal banget. Bukan buat gue masuk kampus atau gimana, tapi buat bikin bangga dan bikin senang kedua orang tua gue. Waktu itu gue jalanin aja apa yang ada, gue kejar ujian-ujian yang ada, tapi gue beneran muak banget sama yang namanya biologi. Gue belajar dari slide-nya satu kata per satu kata, sampai gue begadang-begadang juga gue nggak bakal bisa lulus gitu. Gue selalu remedial. Dari situ gue udah frustasi banget, gue akhirnya chat bapak gue kan kayak, Jiba
Ciba nggak mau belajar biologi. Ciba mau nyerah aja. Terus habis itu ayah gue bilang, dengan sabarnya ayah gue bilang, coba inget-inget kisahnya Ibnu Hajar. Dari air yang mengalir pelan-pelan, terus mengerus batunya pelan-pelan juga. Gue tahu itu sebenarnya nasihat yang sebenarnya tepat banget, cuma waktu itu gue beneran capek, kayak gue tahu gue harusnya tetap berusaha pelan-pelan, gue harusnya nggak bandingin diri gue sama progres orang lain, tapi gue beneran muak. Akhirnya dari situ gue banting slide-nya, gue keluar kamar, gue bilang ke asrama, gue teriak, gue bilang, gue mendingan ulangan harian matematika setiap hari daripada ulangan harian biologi sekali. Dari situ semua orang bingung, kayak gue kenapa gitu. Gue kayak ya udahlah, terserah orang mau mikir gue kayak gimana, pokoknya ya udah, pokoknya gue capek. Ya udah, dari situ akhirnya gue ambil wudhu, gue sholat, gue nangis-nangis, gue bilang ke Allah, gue capek belajar biologi. Nah dari situlah orang tua gue tuh kasihan sama gue, karena bener-bener gak ada sejarahnya gue tuh stres sama belajar. Dari SD sampai SMP gue tuh gak pernah ada masalah belajar, gue gak pernah ngeluh kalau belajar, gue selalu bisa ngikutin ritmenya gitu. Tapi di IC tiba-tiba ayah gue denger gue kayak gitu, jadi dari situ akhirnya orang tua gue tuh kayak biar gue gak stres, setiap bapak gue mampir ke IC, bapak gue tuh selalu nawarin mau dibeliin cemilan apa. Terus habis itu setiap weekend sama bapak gue nanya, mau nginep gak, mau balik ke rumah gak. Kayak orang tua gue saking kayak kasihan gitu loh, mereka tuh kayaknya juga nggak kuat lihat gue stres, karena itu tuh baru terjadi di saat itu gitu. Ya udah, dari situ akhirnya makanya gue sering infus, itu dibantuin sama orang tua gue, karena mereka nggak mau anaknya stres. Mereka, ya itu cara mereka bikin gue nggak stres. Nah di saat-saat itu juga emang masa-masanya orang-orang banyak juga yang infus sampai apa ya, detik-detik terakhir itu tuh di Ahwat tuh nggak berasa, nggak ada kayak orang sibuk infus gitu. Orang tuh nggak mikir kayak setelah ini tuh, setelah wisuda ini tuh kita tuh bakal pisah yang beneran pisah, yang bukan cuma libur UAS atau libur semester gitu. Orang tuh nggak ada yang kepikiran. Hidup adalah tentang persimpangan-persimpangan. 3 tahun bersama, akan tiba saatnya kita mengejar mimpi yang berbeda dan mengambil arah yang tak lagi sama. Dan di wisuda, itulah saatnya.
Dahulu sekali, kita mengeluhkan kenapa kita harus sekolah di sini. Saat ini, kita bertanya, kenapa kita harus pergi? Abis wisuda, gue balik ke rumah, itu rasanya kosong. Beneran kosong. Gue tahu gue punya tujuan, gue tahu itu udah nggak ada ujian-ujian lagi yang menghambat gue buat belajar dan ngejar PTN yang gue mau. Tapi suasana belajar itu nggak ada. Kayak biasanya tuh kalau di asrama itu pasti belajar bareng-bareng. Kalau gue nggak bisa nanti gue diajarin sama yang bisa. Terus kita sharing cemilan bareng. Kayak beneran semangat belajar itu dapet. Tapi pas sampai rumah tuh kayak, aduh gue mau mulai dari mana? Cara nentuin target gimana, temponya harus seperti apa, sesering apa gue harus belajar buat dapet PTN yang gue mau. Itu gue nggak tahu caranya. Jadi ya udah akhirnya gue belajar ya gitu, nggak beraturan. Kayak sehari gue bisa belajar, 3 hari ke depannya gue bisa kosong nggak belajar sama sekali, atau bahkan 2 jam doang gue di hari itu belajar tapi seminggu ke depan gue nggak belajar sama sekali. Itu kayak gitu. Persiapan gue untuk masuk ke perguruan tinggi negeri udah bener-bener kurang banget, dan gue juga udah nggak peduli banget karena gue sudah istilahnya gue pernah mendaftar ke Malaysia dan membutuhkan nilai UN, dan kebetulan bener-bener nilai UN doang yang gue perluin, yang tinggal gue perluin, yang belum gue kumpulin berkasnya. Dan nilai minimum untuk masuk ke sana itu untuk nilai UN-nya juga lumayan rendah, kalau nggak salah rata-rata kayak 80. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue kejar aja di UN, gue nggak usah mentingin UTBK istilah gitu. Akhirnya gue fokus belajar UN, gue fokus banget belajar UN, gue kejar. Nah di UN angkatan gue itu kebetulan kan kita milih gitu pelajaran peminatannya. Di situ gue ambil pelajaran fisika karena menurut gue itu pelajaran yang paling gue bisa di antara 3 yang lain. Gue ambil pelajaran fisika dan gue sangat mengejar ketertinggalan gue di pelajaran fisika dan pelajaran UN lainnya. Gue belajar mati-matian, serius, biar nilai UN gue bisa istilahnya di atas rata-rata minimum tadi untuk masuk ke perguruan tinggi di Malaysia. Nah, gue selayaknya siswa Indonesia, gue nggak mau melewatkan namanya kesempatan UTBK. Seenggaknya gue mau merasakan experience-nya UTBK gitu. Kan kita mahasiswa Indonesia, masa nggak pernah ikut SBMPTN gitu tesnya. Jadi gue mendaftar aja, tes, nyoba. Gue ambil di hari awal gue ambil di sesi awal UTBK. Itu kalau nggak salah nggak nyampe, jarak dari hari UN sampai UTBK ini nggak nyampe seminggu. Dan ya karena setelah UN gue pulang dan gue makin nggak belajar di rumah karena banyak distraksi di rumah. Akhirnya gue benar-benar UTBK ya gue nothing tulus juga karena gue nggak kejar, dan kedua UTBK gue 2 kali. Jadi gue mencoba menggunakan UTBK pertama ini buat ya nyoba-nyoba aja, buat coba sistemnya gitu. Buat tes dan 2 minggu kemudian nilainya keluar dan gue sangat kaget karena ternyata nilai gue besar gitu. Apalagi ternyata nilai fisika di UTBK gue ini sangat mendukung, dan itu menurut gue berkat persiapan gue waktu mau mengejar nilai UN gue agar biar bisa masuk ke Malaysia gitu. Lalu sampai di hari pendaftaran SBMPTN, gue daftar SBMPTN dengan pilihan 1 stay ITB. Itu kenapa gue milih stay ITB, karena pertama jurusan yang gue mau itu kebetulan teknik informatika, komputer ya. Dan setahu gue di Indonesia itu paling bagus top ya istilahnya top 3-nya gitulah. Itu salah satunya itu di ITB, di Institut Teknologi Bandung. Nah, gue daftar ke STI ITB sebagai pilihan 1, walaupun kelihatannya mustahil, tapi gue tetap yakin kalau gue mau ngejar sesuatu, mending gue kejar yang paling bagus aja sekalian. Mending gue kejar yang terbaiknya. Seenggaknya kalau gue nggak dapet pun itu nggak salah, karena ya emang itu susah gitu. Gue mikirnya seperti itu. Jadi gue daftar pilihan 1 di STI ITB. Kemudian gue tinggal beberapa bulan setelahnya hasilnya keluar. Dan awalnya gue ragu untuk buka karena gue udah pesimis duluan, kayaknya gue gak bakal masuk deh gitu. Di situ gue kontak-kontakan sama teman gue di STI ITB juga sekarang, itu ada namanya Ahmad Nadim. Dia
juga sama daftar stay ITB bareng gue, dan gue kontak-kontakan sama dia, dan dua-duanya pesimis kayak kita kayaknya nggak bakal masuk dah, kita kayaknya nggak bisa gitu kuliah di ITB, kayak mimpi doang aja gitu. Karena kalau ngeliat dari track record gue sama Nadim, bener-bener orang nggak bakal expect kalau gue berdua bakal kuliah di tempat sebagus itu gitu istilahnya. Gue akhirnya pesimis dan tidak membuka, dan ada satu momen dimana membuat gue sama Nadim akhirnya membuka. Jadi ada teman gue namanya Rafli Aulad Asyauki, dia itu pada saat momen pengumuman hasil SBMPTN di grup udah rame, di grup angkatan, dan alhamdulillah dia keterima di Institut Teknologi Bandung juga di Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Dan dari situ Nadim langsung optimis bahwasannya kalau Rafli keterima, kita juga bisa keterima Bing gitu, istilahnya gitu. Karena kenapa? Kita ngeliat dari track record Rafli itu mirip-mirip sama kita berdua, sama-sama istilahnya perjuangannya tuh banget-bangetan, pol-polan istilahnya untuk bisa masuk, untuk bisa kuliah. Dan akhirnya gue coba buka, dan pada saat gue liat webnya, alhamdulillah banget gue keterima di ITB. Pas gue buka pengumumannya tuh gue nggak ngerasa apa-apa, gue ngerasa kosong, nggak seneng, nggak sedih gitu. Tapi pas gue kasih tau ke orang tua gue, ke emak gue, ke bokap gue gitu, ke nyokap gue, bokap gue, mereka nangis gitu. Kayak waktu gue kasih tau nyokap gue nangis, seneng banget kan. Terus bokap gue lagi kerja, di telepon, "Pak, ini kakak keterima di ITB." Terus kayak bokap gue langsung nangis juga, kedengeran dari suaranya di telepon gitu. Terus itu baru gue kayak, hati gue kayak langsung terus tuh kayak, oh gini rasanya nyenengin orang tua gitu, ngebanggain, bikin bangga orang tua. Dari situ gue kayak seneng banget, karena setelah gue berkali-kali ngecewain orang tua gue tes nilainya nggak bagus, belajar gue nggak maksimal, nilai rapot gue juga hancur-hancuran. Dan dari situ gue percaya, bener kata Bung Karno, bahwasannya kalau mau bermimpi sekalian yang tinggi banget, bermimpilah setinggi langit gitu kan. Karena nggak apa-apa kalau kita gagal, dan nggak apa-apa kalau kita jatuh. Kenapa? Karena kalau kita jatuh, kita tergagal gitu kan. Kita masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, fast forward ke 9 Juli pengumuman SBMPTN, iya, gue ditolak. Dan disinilah titik terendah dalam hidup gue sampai sekarang ini. Bayangin, gue dari SD sampai SMP selalu masuk ranking 5 besar. Terus gue sekolah di IC yang lulusannya beberapa ada keluar negeri, sebagian besarnya di PTN top 3. Terus gue gak dapet PTN sama sekali. Jujur itu masa-masa yang berat banget. Kayak gue udah sibuk, terus mental gak stabil. Gue tiap hari nangis. Gue tiap pulang ke rumah kayak rasanya, aduh gue kangen sama IC, gue kangen sama asrama, gue kangen suasana di IC. Gue tuh mau ngontak temen tuh takut. Saat itu kayak gue ngerasa teman-teman gue ninggalin gue, teman-teman gue lupa sama gue, mereka udah punya kehidupan baru, mereka udah punya teman baru. Tapi gue masih stuck di situ-situ aja. Gue kayak ngerasa gue nggak bakal nyambung gitu kalau ngomong sama mereka. Kalau gue ngechat pun gue ngerasa nggak bakal nyambung, dan ya udah gue sedih banget waktu itu. Gue inget banget waktu itu kumpul alumni Alkasa pertama kali di IC waktu pas lagi cap 3 jari. Rumah gue deket dari IC, gue tinggal berangkat, tapi gue memutuskan buat gak berangkat waktu itu. Gue beneran yang rasanya takut banget ketemu sama teman-teman gue yang udah pada kuliah. Gue ngerasa gue beda sendiri, gue ngerasa gue tertinggal, gue ngerasa kalau gue ketemu mereka tuh gue gak bakal nyambung. Terus gue ngerasa kayak kalau gue datang tuh gue bakal ngerusak kebahagiaan mereka karena gue belum dapet gitu loh. Jadi dari situ gue mencoba berbesar hati. Gue memutuskan buat gue nggak datang aja deh, nggak apa-apa.
biar mereka senang-senang aja, biar gue tuh sedihnya sendiri aja gitu, nggak usah memberi dampak ke kesenangan mereka. Gue tuh nggak mau rusak kebahagiaannya mereka waktu itu. Jadi gue memutuskan untuk di rumah aja meratapi nasib. Tapi gue nggak di situ-situ aja, gue membuat progres. Sekitar awal Januari 2020, frekuensi nangis gue udah gak sering itu. Ya paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Gue juga mengisi hari-hari gue dengan bantu-bantu ibu gue di TK-nya jadi guru. Terus gue juga belajar yang namanya Montessori, yaitu salah satu metode pendidikan anak usia dini dengan menyesuaikan kebutuhannya. Nah, uniknya tuh Montessori lah yang banyak membuat perubahan dalam hidup gue. Gue jadi orang yang jauh lebih baik. Dan dari Montessori juga, gue pindah haluan ke psikologi. Akhirnya setelah gue berjuang, tahun ini gue dapet PTN yang gue mau. Awalnya sebenarnya gue mau Unpad, tapi gue ngerasa gue tuh gak mampu masuk Unpad. Nah, jadilah gue ambil UNS. Dan waktu itu juga gue udah kepincut banget sih sama UNS karena gue udah nanya-nanya juga sama anak psikologi UNS-nya. Terus pas gue dapet hasil UTBK, gue kaget dong. Ternyata nilai gue gede juga. Gue bisa masuk mana-mana, bahkan stay ITB gue bisa masuk sebenarnya. Dari sini gue belajar buat percaya sama kemampuan diri gue sendiri. Kalau mau bermimpi, jangan takut mimpi yang tinggi dan kejar dengan usaha yang mati-matian. Loh, kalau gagal gimana? Jangan dipikirin deh. Kata Mbak Najwa aja, selagi kita masih muda, habisin stok gagal ya, biar kedepannya tuh sisanya stok keberhasilan aja. Terus, coba deh cari dan renungi, sebenarnya tujuan lu tuh apa? Menurut gue, takdir adalah rezeki. Apapun yang lu dapat sekarang, pasti nantinya akan lu syukuri. Ketika lu terlalu fokus sama kegagalan yang terjadi, ketika itulah lu merugikan diri sendiri. Makanya, jangan takut bermimpi lagi.